saraf-saraf bagian belakang di kepala nih, sarafnya rusak permanen. Gini-gini lagi, udah tahu terpapar COVID, caranya dinaikin, berarti dia mau digobel-gobel. Halo, ketemu lagi di Terapis TV, sobat sehat yang saya cintai dan yang mencintai saya. Kedengeran ya sih suaranya? Cek. Kali ini kita akan meriak sebuah kesalahan yang terjadi di dunia terapis dan bidang yang sama. Intinya semacam terapi dan juga tentang pemijatan, entah kepada anak kecil, entah kepada orang-orang dewasa. Oke, ini seru. Ini menarik sekali, teman-teman. Yang pertama adalah salah pijat bayi bisa menimbulkan kematian. Warta kotak merah. Pijat bayi dipercaya dapat menjaga kesehatan dan mampu merangsang dan mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Namun tanpa teknik pijat yang benar, pijat justru membahayakan, bahkan dapat menimbulkan kematian pada bayi. Ini yang harus teman-teman waspada. Jadi yang punya anak, yang punya baby itu, yang biasanya dibawa ke tempat-tempat urut bayi, sebaiknya kalian hati-hati dalam menentukan tempat atau memanggil orang untuk mentreatment anak-anak teman-teman semuanya. Kenapa harus hati-hati? Ya kan karena bayi tulang-tulang yang masih empuk, juga kulitnya juga sensitif. Jadi pemakaian minyak, oil segala macam itu dalam pengawasan orang tua. Bikinnya aja susah, ya kan? Jadi kita harus merawatnya dengan baik. Bikinnya susah loh, bayi. Maaf saya sini buktiin. Setidaknya selama 5 tahun terakhir 6 bayi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Asita Yogyakarta karena pendarahan otak akibat kesalahan pijat bayi. Nah, karena pendarahan otak akibat kesalahan pijat bayi. Jadi mungkin mereka ini para penggiat pijat bayi kok bisa sampai jadi pendarahan otak. Nah, ini yang harus kita pelajari sama-sama, teman-teman. Jangan fokus kepada saraf-saraf bagian belakang di kepala nih, khususnya untuk anak kecil, juga orang tua. Orang tua aja nih, orang dewasa kalau terlalu banyak penekanan pada bagian kepala belakang itu ada risiko tersendiri, seperti pecahnya pembuluh darah segala macam. Jadi harus penuh hati-hati ya. Terapis TV juga pernah mengupload sebuah video tentang tutorial dan cara yang insya Allah benar dan bisa dipelajari tentang pemijatan pada leher bagian belakang dan juga kepala bagian bawah. Kepala bagian belakang, kepala bagian bawah lain. Dapat pijat leher dari tukang cukur. Dapat pijat leher dari tukang cukur, saraf pria ini rusak permanen. Contohnya kameramen kita ini, kepalanya kena pijat tukang urut. Nah, sebelum kita jelaskan, teman-teman, jadi kalau kita lagi cukur rambut, ya kan, cukur rambut atas. Nah, itu kan biasanya ada beberapa tempat yang kita tuh dikasih semacam free pemijatan atau pemasaran, ya kan. Nah, itu kan biasanya endingnya tuh dibunyiin lehernya. Ini mohon maaf nih, kalau kalian belum mencoba atau belum berlangganan pada tempat tersebut, jangan mudah mau atau mengiyakan ketika kalian mau dipelintir lehernya. Itu dampaknya, efeknya berbahaya. Contohnya yang kita baca sekarang, saraf pria ini rusak permanen, kan? Seorang pria harus dilarikan ke rumah sakit gara-gara pijat leher di tukang cukur rambut. Pria asal India itu diberitakan Sky Rabu menerima layanan pijatan sampai tempat potong rambut. Tak lama setelah meninggalkan sarung pangkas rambut itu, ia mulai mengalami kesulitan bernafas yang serius. Sampai sulit bernafas, kayak kehilangan seseorang yang sangat dikagumi. Sampai nyesek. Di rumah sakit petugas melakukan pemindaian MRI dan menemukan bahwa pria itu menderita luka serius di lehernya. Kondisi ini rupanya disebabkan oleh pijatan dari tukang pangkas rambut. Ini kita nggak menyebutkan semua tukang pangkas rambut itu kurang ilmu ya, cuman ya sebaiknya berhati-hatilah. Kita aja Terapis TV itu nggak pernah semacam memberikan tutorial untuk mempelintir-pelintir kepala atau leher, kan sebenarnya memang bahaya kalau memang belum ahlinya, dan saya sendiri pun juga belum menguasai teknik tersebut gitu. Ini di India, jadi bukan di Indonesia. Saraf pria ini rusak permanen di India, dia nggak bisa nari. Gini lagi, ya kan? Kepalanya dan blondir nggak bisa begini lagi. Nih. Tak tahu pijat pasien COVID-19 yang kabur.
tukang urut ini akhirnya tertular COVID. Tak tahu pijat pasien COVID yang kabur gimana ya? Oh, dia nggak ngerti kalau dia tuh dapat customer yang sebenarnya customernya itu sudah terpapar COVID-19. Jadi terapisnya ini akhirnya tertular corona, men. Bayangin kita sebagai terapis melihat kita seperti ini, ya kita takut, bener takut. Dan kalau kita takut, ya perutnya mengkerut. Mau gimana? Seorang nenek tukang urut di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan tertular virus COVID-19 setelah memijit seorang pasien corona yang kabur. Ini yang kurang ajar nih, pasiennya ini udah tahu terpapar COVID tapi dia kabur dan malah pijet. Seharusnya lu renang aja pak di laut. Saat memijit, nenek tersebut tak mengetahui bahwa pelanggannya adalah pasien COVID-19. Hati buat teman-teman yang seprofesi sama kita, berhati-hati, tetap rajin cuci tangan, pakai masker kalau kalian lagi menerima job di luar kerja karena lagi PSBB di daerah Jakarta. Otomatis tempat-tempat kalian nggak boleh buka. Jadi kalau kalian masih menerima job di luar atau panggilannya, saran saya memang harus berhati-hati, hati-hati banget. Pokoknya bahaya deh. Jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, terus aja, terus. Nah ini masih seputar pemijatan leher. Usaha lakukan pijat leher pria ini malah meninggal dunia secara tragis. Seorang pria 27 tahun bermarga Zhang Vespa di Shanghai, Cina bersama teman-teman kerjanya pada bulan Mei lalu, namun secara tragis ia meninggal setelah itu. Nggak main-main, resikonya jadi terapis kalau kita salah urat atau salah pemijatan ya, khususnya pada bagian-bagian kepala sih. Ini bahaya. Jadi kalian harus benar-benar belajar dan jangan meremehkan tukang pijat tinggal set nggak bisa. Ini tuh harus dipelajari dengan detail, dengan seksama. Jadi kalian pantengin terus konten terapis yang sebelumnya, ada tutorialnya, walaupun nggak 100% benar, tapi di situ diajarkan tentang step by stepnya untuk belajar. Jadi nggak asal genjot aja gitu. Kalau udah begini efeknya sama meninggal kan berabe. Setelah sesi pijat, dia mandi dan pulang ke rumah. Tapi tak lama setelah itu Zhang mulai merasa pusing dan tak bisa bicara. Pria itu lalu dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan yang tak dapat menyelamatkan nyawa Zhang. Zhang kena ulti dari terapis. Zhang sendiri skillnya masih cooldown dan kena ulti terapis, meninggal. Nah, pokoknya hati-hati ya teman-teman. Disuruh memijat, tukang pijat keliling ini malah perkosa istri orang. Hati-hati saat menggunakan jasa tukang pijat keliling, apalagi terapis yang belum dikenal. Tukang yang memijat Dwi Aprianto, warga Jalan Manyar Sampungan yang tinggal di Jalan Keputih 3B Sukolilo, Surabaya malah perkosa istri pelanggannya. Aksi nekat ini dilakukan tersangka Dwi Aprianto di rumah korban. Perbuatan tersangka terpengaruh suami siri korban. Nah, ia langsung menangkap tersangka kemudian menyerahkan ke Polsek Sukolilo. Hal-hal yang berbau begini ya memang kental ke daerah rawan kecelakaan gitu, ke daerah intim lah ya. Sekarang kalau kita melakukan pijat panggilan, kita datang ke rumah customer ya kan. Nah di situ tuh udah suasananya tuh udah tinggal berdua, kita udah kontak fisik, kembali lagi ke niat kita, ke pikiran kita ya. Niatnya nyari uang secara halal, kita datengin, kita pijit biasa, mengandalkan skill kita yang kita belajar, yang kita punya, otomatis kita akan mendapatkan imbalan yang insya Allah sesuai kita harapkan dari customer. Pokoknya intinya gini, ketika kalian lagi melakukan treatment kepada customer, ini untuk cowok-cowok nih, cowok-cowok terapis garangan ini, untuk teman-teman terapis cowok, ketika kalian mendapatkan customer cewek cantik mau seksi sekalipun, pastikan dia hanya menikmati treatment kita, pijatan kita. Jangan punya halusinasi seperti di film-film bokepnya Jepang tuh yang dibikin. Ini
kayak begini nih, buang rasa halusinasi kalian. Jangan beranggapan bahwa tamunya itu kalau celananya dinaikin berarti dia mau digobel-gobel. Itu enggak seperti itu, men. Kita fokus aja, nikmatin profesi kita sebagai terapis, bukan sebagai pemuas hawa nafsu. Oke, takutnya begitu. Kita udah merasa pede, wah ini tamunya pasti mau nih gua apa-apain. Ternyata enggak, dia hanya menikmati skill terapi kita. Pasti sudah mulai tangan kita kemana-mana, nah kan dikira merkosa, ya dia diperkosa beneran. Kalau udah pusing, megang paha, ini enggak, kayaknya diperkosa. Simpelnya tetap berhati-hati, mau ke tukang cukur kayak, mau milih tukang pijit bayi kayak, mau milih tamu cewek, supaya nggak tertular penyakit, nggak tertular covid, virus-virus dan semuanya itu. Pokoknya untuk covid nih, yang tadi dapat customer terpapar covid terus kabur, tahu-tahu dia pijet, nah kan kita nih yang kena imbasnya. Jadi harus berhati-hati, pastikan tamunya itu sehat. Dengan cara apa ya? Harus disuruh cuci tangan segala macam, nggak apa-apa kita nyuruh dia cuci tangan biar sama-sama sehat. Sekarang kan prinsipnya saya nggak percaya kamu nggak percaya saya. Ini konteksnya soal virus covid, jadi biar sama-sama waspada aja. Jadi teman-teman ikutin terus apa yang diatur sama pemerintah, protokol kesehatan. Kita bekerja semampu kita panggilan ya panggilan, orderan di rumah ya kita terima orderan di rumah. Yang penting kita masih bisa sama-sama untuk menyambung hidup dan menjaga kerukunan sesama anggota keluarga lah, biar semuanya tetap sehat. Terus pakai masker, cuci tangan, soalnya protokol-protokol yang diatur sama pemerintah kita taati. Demikian video sedikit dari Terapis TV. Kita sharing-sharing aja sambil belajar-belajar ya kan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas semua ucapan yang mungkin menyinggung, dan sampai jumpa.